Nafa Urbach kembali menjadi perbincangan hangat publik. Setelah resmi dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, partai pengusungnya Nasdem disebut telah mengajukan permintaan agar seluruh gaji dan tunjangan Nafa dihentikan. Keputusan itu sontak memantik diskusi panjang, terlebih ketika beredar sebuah video berdurasi 28 detik yang memperlihatkan emosi Nafa meledak tak terkendali. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Gaji dan tunjangan DPR, sorotan publik. Sebagai anggota DPR, Nafa sebelumnya menerima gaji pokok sekitar 4,2 juta rupiah per bulan, ditambah berbagai tunjangan yang nilainya jauh lebih besar. Tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, hingga tunjangan reses membuat total penghasilan anggota DPR bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Dengan pencopotannya, otomatis semua fasilitas dan tunjangan itu terancam berhenti. Langkah Nasdem ini dianggap sebagai bagian dari upaya bersih-bersih untuk mengembalikan citra partai yang sempat tercoreng akibat kasus Nafa dan Ahmad Syahroni. Video 28 detik yang viral. Di tengah kabar penyetopan tunjangan itu, publik justru dikejutkan oleh beredarnya video pendek 28 detik di media sosial. Video tersebut memperlihatkan Nafa dengan wajah penuh air mata, suaranya meninggi, seolah tak mampu lagi menahan tekanan. "Kenapa semuanya harus aku yang disalahkan?" teriak Nafa dalam potongan video itu. Ekspresinya yang emosional membuat warganet bersimpati sekaligus terbelah. Sebagian merasa kasihan, sebagian lainnya menganggap itu hanya drama untuk mencari perhatian. Dalam hitungan jam, video itu menembus jutaan tayangan di TikTok dan Instagram, memicu ribuan komentar. Nasdem tegas. Sumber internal Nasdem menyebut bahwa keputusan untuk menghentikan gaji dan tunjangan Nafa bukan hanya karena statusnya yang sudah dicopot, tetapi juga karena partai ingin memberi pesan keras. Tidak ada kompromi. Siapapun yang mencederai amanat rakyat, ya harus siap dengan konsekuensinya. Oke guys, kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Yang tentunya di video kali ini kita pun akan membahas tentang adanya isu nih, gosip miring, benarkah atau bohong tentang adanya kedekatan antara Nafa Urbach dan juga Bapak Ahmad Syahroni yang menjadi rilis di Tanjung Priuk. Dalam sebuah adegan video ini, Nafa Urbach memang benar-benar histeris. Video emosi Nafa Urbach 28 detik ini mendadak viral. Kali ini kita pun akan membahas tentang isunya Fanas yang lagi bikin heboh nih. Sejagat maya nama politisi flamboyan Ahmad Syahroni tiba-tiba dikaitkan dengan artis cantik Nafa Urbach. Isu perselingkuhan keduanya mendadak viral dan jadi buah bibir di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah kabar ini hanya gosip ataukah justru ada fakta tersembunyi di balik kedekatan mereka? Netizen pun ramai-ramai memberikan komentar pedas. Bahkan ada yang menyebut isu ini bisa mengganggu karir politik Syahroni sekaligus reputasi Nafa Urbach di dunia hiburan. Nah, di video kali ini kita pun akan kumpas tuntas nih guys, bagaimana isu ini bisa bermunculan dan respon netizen hingga sikap dari pihak yang bersangkutan. Jadi, simak videonya sampai habis karena ada beberapa fakta cukup lebih mengejutkan, belum banyak diketahui oleh warganet. Dan kita simak videonya berikut ini. Tolol, hingga dukung tunjangan. Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan Nasdem dari DPR RI. Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan fraksi DPR RI per 1 September 2025. Keputusan ini diumumkan melalui maklumat DPP yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi F. Taslim, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Hermawi menegaskan, Nasdem selalu menempatkan aspirasi rakyat sebagai pijakan utama perjuangan politik. Namun, pernyataan Syahroni dan Nafa dalam sepekan terakhir dinilai mencederai perasaan publik. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat fraksi Nasdem yang menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.
Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem, ujar Hermawi. DPP Nasdem kemudian memutuskan langkah tegas. Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, tegasnya. Sahroni sebelumnya mendapat kritik keras setelah menyebut wacana pembubaran DPR sebagai sikap keliru dan menyebut pendukungnya, mental orang tolol. Pernyataan itu memicu gelombang kecaman publik. Ia bahkan sudah dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi 3 dan dipindahkan ke Komisi 1. Sementara itu, Nafa Urbach menuai sorotan lantaran videonya yang mendukung tunjangan rumah bagi anggota DPR. Sikap tersebut dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat dan menambah amarah publik. Mulutmu harimaumu. Inilah yang dirasakan oleh Sahroni. Kini ia pun telah resmi dicopot dari Partai Nasdem bersama dengan Nafa Urbach. Karena ucapannya yang sempat viral menuai kontroversi bagi warganet sendiri, yang teruntuknya para demonstrasi kali ini benar-benar sangat begitu murka tentang adanya ucapan yang memang seharusnya tidak diucapkan, dan bahkan ini akan bisa menimbulkan masyarakat benar-benar naik pitam. Kita tahu sendiri berita hari ini dalam video tersebut adalah sebutan rakyat tolol hingga dukungan tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sekarang akan dinonaktifkan dari Partai Nasdem dari DPR RI. Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urbach dari keanggotaan fraksi DPR RI per 1 September 2025. Disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi F. Taslim pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Tentunya kita di sini benar-benar akan mengetahui bahwasanya kabar yang sempat viral dan sempat dikabarkan juga dekat, apakah benar selama ini Nafa Urbach dan juga Sahroni dikabarkan dan diisukan telah berselingkuh. Mari kita simak videonya ya guys, sampai kita bisa mengungkapkan fakta yang sebenarnya apa yang terjadi. Tanah air kembali dihebohkan oleh pemberitaan seputar politisi dan selebriti Nafa Indria Urbach. Video singkat berisi kilasan emosi yang kuat membuat publik terpaku. Nafa terlihat menangis histeris, disertai narasi bahwa hubungannya dengan Ahmad Sahroni dibongkar oleh Salsa Erwina. Klip tersebut beredar dalam format pendek di berbagai platform media sosial. Judul-judul seperti Nafa Urbach nangis histeris, hubungannya dengan Ahmad Sahroni dibongkar oleh Salsa Erwina, menjadi sorotan utama di YouTube dan TikTok. Nafa Urbach adalah aktris dan penyanyi, sekaligus anggota DPR RI dari Partai Nasdem sejak 1 Oktober 2024 hingga 1 September 2025. Kontroversi terbaru muncul setelah pernyataannya yang dianggap tidak sensitif, mendukung tunjangan rumah 50 juta untuk anggota DPR, menyurut protes publik besar-besaran. Ahmad Sahroni, juga politisi Partai Nasdem, diketahui dinonaktifkan bersama Nafa Urbach menyusul kontroversi yang sama. Salsa Erwina, figur yang disebut-sebut membongkar hubungan mereka, belum muncul dalam pemberitaan resmi atau media ternama, menandakan klaim hubungan ini kemungkinan belum diverifikasi dan masih dalam ranah rumor atau gosip. Video menunjukkan Nafa Urbach dalam kondisi emosi yang memuncak, nangis terisak dengan intensitas tinggi. Dalam ruang publik yang penuh tekanan, momen seperti ini bisa dipahami sebagai manifestasi kelelahan psikologis, tekanan pasca dinonaktifkan dari DPR, khususnya bagi publik figur yang tiba-tiba menjadi sasaran kritik luas. Di sisi lain, tak menutup kemungkinan ini dimanfaatkan sebagai komunikasi emosional, memperlihatkan sisi kemanusiaannya agar mendapat simpati sekaligus menenangkan publik. Luas, hari ini resmi dinonaktifkan dari Partai Nasdem. Namun fakta menarik yang baru terungkap adalah bahwa keduanya ternyata pernah bertemu dengan seorang anggota Dewan Senior, sosok berpengalaman yang memberi nasihat penting tentang etika berbicara di depan publik. Bagaimana kabar yang satu ini? Berikut ulasannya dalam news update kita terkini. Sang politikus ke luar negeri menggoyang kubu elit dan memicu kepada masyarakat tentunya tetap menjaga situasi yang saat ini
Heboh masa muda Ahmad Sahroni dan pemecatan bersama Nafa Urbach. Jagadmaya kembali dihebohkan oleh kabar terbaru dari dunia politik dan hiburan. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dua figur publik yang memiliki basis penggemar luas, sama-sama dinonaktifkan dari Partai Nasdem pada hari ini. Kejadian ini langsung menjadi topik hangat di media sosial, terutama karena latar belakang mereka yang unik dan kisah masa lalu yang menarik perhatian publik. Memperlihatkan, ia kerap mengenakan fashion warna-warni ala boti yang identik dengan tren ceria era 90-an. Jaket merah menyala dipadu celana hijau stabilo, kemeja kuning terang hingga sepatu bermotif mencolok. Gaya unik Sahroni muda ini langsung membuat warganet tersenyum dan ramai memperbincangkannya. Banyak komentar lucu muncul seperti, ini baru politisi yang berani tampil beda, atau kalau ini Sahroni sekarang, DPR pasti bakal lebih berwarna. Fenomena ini menunjukkan sisi manusiawi politisi yang sering tersembunyi di balik citra formal. Rumor masa muda, suka Nafa Urbach. Lebih menghibur lagi, rumor masa lalu mengungkapkan bahwa Sahroni muda sempat menyukai Nafa Urbach, artis yang kini juga menjadi politisi. Isu ini sempat memicu spekulasi di media sosial karena warganet suka mengaitkan kedekatan mereka di masa muda dengan hubungan profesional mereka sekarang. Namun, fakta yang lebih jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka tetap profesional sebagai teman satu partai. Keduanya kerap dilihat bersama di berbagai kegiatan internal dan agenda publik partai, sehingga rumor romantis hanyalah hasil salah tafsir warganet. Meski begitu, cerita ini tetap menghibur karena memberikan sisi personal yang jarang terlihat dari figur publik. Penonaktifan dari partai. Hari ini Partai Nasdem mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena keduanya dikenal aktif dan memiliki basis penggemar kuat. Ahmad Sahroni yang dikenal lebih tenang, kini dikabarkan sedang berada di luar negeri, belum memberi pernyataan resmi dan sebagian warganet menyebutnya kabur sementara dari sorotan publik. Dan fasilitas Sahroni dan Nafa Urbach dihentikan sementara. Apakah ini langkah tegas yang patut diapresiasi? Fraksi Partai Nasdem secara resmi meminta pemerintah dan Sekjen DPR RI untuk menghentikan gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Permintaan ini dikeluarkan menyusul surat penonaktifan mereka per 1 September 2025 sebagaimana tercantum dalam surat nomor 168 SE DPP Nasdem Saifat. Menurut Ketua Fraksi Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat, langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga integritas dan mekanisme internal partai. Menurut kamu nih, apakah ini bentuk akuntabilitas yang tepat dari partai terhadap kadernya atau malah terlihat seperti hukuman berlebihan yang belum perlu dijatuhkan? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar ya. Sekretaris Fraksi, Dr. Ahmad Sahroni. Bendahara Fraksi, Nafa Indria Urbach. Oke guys, ini adalah ketua dari Partai Nasdem, Sekjen, yang dimana mungkin saat ini Nafa Urbach dan juga Ahmad Sahroni sempat dinonaktifkan dari Partai Nasdem. Memang sempat heboh di perbincangan publik figur bahwasanya dunia hiburan saat ini dan juga politik kembali diguncang kabar mengejutkan. Isu kedekatan antara Ahmad Sahroni, politisi yang dikenal dengan gaya hidup mewah, dengan artis cantik Nafa Urbach mendadak jadi sorotan publik. Kabar ini bermula dari unggahan di media sosial yang menampilkan keduanya disebut-sebut hadir di acara yang sama. Netizen pun langsung berspekulasi ataupun mempunyai asumsi bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar pertemanan. Apakah benar guys? Ternyata ini memang sering disangkut pautkan kedekatan antara Nafa Urbach dan juga Ahmad Sahroni, padahal mereka hanya sekedar menjalankan reaksi mereka sebagai anggota partai ya guys. Dan banyak warganet yang mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Sebagian menilai kabar ini hanyalah gosip untuk menjatuhkan reputasi Sahroni menjelang masa politik panas, sementara sebagian lain percaya ada kedekatan spesial di balik layar. Ada juga yang bisa menggambarkan ada kedekatan dari Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urbach, dan juga ada juga sebagian yang mengatakan kalau ini hanyalah sekedar gosip.
Mana nih guys yang benar guys? Tentu saya juga bingung soal masalah ini. Seharusnya yang bisa mengklarifikasi adalah Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urbah sendiri yang bersangkutan. Hingga kini baiknya Sahroni maupun Nafa Urbah belum memberikan klarifikasi resmi. Tim Sahroni menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya fitnah. Namun isu ini sudah terlanjur menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform. Memang sering sekali saya melihat di video-video dari TikTok, sosial media lainnya yang tentunya sempat mengguncang dan bisa merusak reputasi Ahmad Sahroni, begitupun juga dengan public figure, yaitu di dunia hiburan, Mbak Nafa Urbah yang digandang-gandangkan sebagai pasangan dari Ahmad Sahroni. Dan mudah-mudahan itu tidak benar ya guys, karena bisa saja warganet yang saat ini benar-benar kesal dan bisa saja memfitnah kepada Nafa Urbah dan juga Sahroni. Keputusan yang mengejutkan dan mengecewakan datang dari sebuah TK di Bekasi. Di mana aturan Deddy Mulyadi ini ditabrak tribunal sekolah di Bekasi ini patok tarif yang mahal untuk study tour dan wisuda. Bahkan sang orang tua siswa pun akhirnya menjerit dan berkeluh kesah begitu ya. Ketika orang tua berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, pihak sekolah malah memutuskan akan tetap menggelar dua kegiatan yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan pemerintah. Terakhir, tidak ada lagi piknik. Sekolah booming. Ya, tidak ada piknik lagi masing-masing. Wisuda dan study tour dengan biaya yang sangat tinggi bukan hanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Deddy Mulyadi, tetapi juga pengabaian total terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menjadi Gubernur dan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dulu pernah menjabat Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta. Saat sidak ke kantor lamanya, ia mendapati 3 orang anggota DPRD lagi asik main catur. Bahkan satu di antaranya adalah ketua komisi. Habislah mereka dimarahi Kang Deddy, syukurin. Woi, parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Waduh. Saya DPRD aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh anggota DPRD Kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Oh, yang ini mah ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Nggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan. Kunjungan palingnya DPRD mah enak. Kunjungan. Turun dong, Bos. Ke bawah, turun. Kamu lagi anak buah saya, praksi. Oh, ngira-ngira urang mah mah. Catur aja gawe teh. Do komisi kan? Iya, Pak. Oh, turun dong ke bawah, pengawasan di sekitar sini. Berfungsi nggak? Dinas teknisnya, kebersihannya, infrastruktur jalannya. Wah, wow, DPRD sepatu mengkilat. Perut buncit, rambut klimis, gimana kepanasan. Waduh, ini. Bangga. Enggak ada bangga. Udah, saya mau turun, mau ikut sama saya, ayo. Kalau enggak gua posting nih, ayo. Turun. Dalam video tersebut guys, menindak tegas terhadap anggota DPR yang selalu santai-santai di jam kerja. Padahal Kang Deddy sempat mengingatkan kepada mereka kalau mereka ini digaji rakyat untuk bisa mencontohkan yang terbaik untuk rakyatnya guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja dalam video kali ini. Terlebihnya memang kita mengetahui sendiri bagaimana tindakan tegas dan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan saat ini juga ada berita terviral bahwasanya kedekatan Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urbah benar-benar diisukan mereka telah dikabarkan dekat. Ada juga sebagian orang yang beranggapan kalau mereka hanya sebagai tim satu partai saja. Oke guys, cukup sampai di sini aja dalam video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe